Apakah Anda mulai merasakan penurunan energi, sulit bangun di pagi hari dengan semangat, atau bahkan merasa performa di ranjang tidak lagi seperti dulu? Seringkali, kita menyalahkan usia sebagai penyebab utamanya, tapi bagaimana jika saya katakan, masalah sebenarnya mungkin bukan pada angka usia Anda? Bisa jadi, penyebab semua ini adalah sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang Anda lakukan, atau bahkan tidak lakukan setiap hari, dan yang lebih mengejutkan, mungkin Anda sedang melakukannya dengan cara yang salah selama bertahun-tahun. Hari ini, saya akan membongkar sebuah rahasia yang jarang dibahas, sebuah rahasia tentang segelas air, ya, benar, air. Kita akan membahas bagaimana cara Anda minum air bisa membuat tubuh Anda kembali berfungsi seperti 20 tahun yang lalu. Bukan obat, bukan suplemen, bukan terapi hormon, hanya air. Tetapi, diminum dengan cara yang benar. Penasaran? Coba tulis di kolom komentar sekarang. Berapa usia Anda, tinggal di mana, dan apa keluhan yang paling sering Anda rasakan dalam 6 bulan terakhir. Lalu, simak video ini sampai akhir, karena setiap menitnya bisa menjadi titik balik dalam hidup Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat atau menginspirasi, jangan ragu untuk menyukai, membagikannya, dan tinggalkan komentar Anda. Ini bukan sekadar teori, ini adalah ilmu yang bisa mengubah hidup Anda hari ini. Saya akan membongkar sebuah rahasia besar yang selama ini tidak disadari oleh sebagian besar pria di atas usia 40 tahun, bahkan hingga 70 tahun ke atas. Rahasia ini bukan tentang obat kuat, bukan tentang terapi hormon, dan bukan juga tentang operasi ini, tentang air putih biasa. Kedengarannya sebal, bukan tanda tanya. Tapi percayalah, cara Anda minum air setiap hari bisa menjadi faktor diam-diam yang merusak vitalitas, menurunkan energi, bahkan mengacaukan hormon testosteron Anda. Saya tahu ini terdengar aneh, tapi setelah puluhan tahun mendengarkan keluhan pria dari segala usia, saya berani mengatakan satu hal, masalahnya bukan selalu pada usia Anda, tapi pada kebiasaan kecil yang Anda lakukan setiap hari tanpa Anda sadari. Bayangkan ini, seorang pria berusia 68 tahun datang ke klinik saya dengan wajah murung. Ia berkata, "Dok, saya merasa seperti sudah habis, tidak ada gairah, tidak ada tenaga, dan tidak bisa berdiri seperti dulu lagi." Setelah saya tanya gaya hidupnya, ternyata dia cukup sehat, tidak ada penyakit besar, tidak ada obat-obatan, tapi satu hal yang ia anggap sepele. Ia tidak pernah benar-benar minum air dengan baik. Saat kami memperbaiki itu, hanya dengan minum air secara konsisten dan benar, 2 minggu kemudian ia datang kembali sambil tersenyum lebar. Ia berkata, "Entah kenapa, Dok, tapi sekarang semuanya terasa kembali." Bagaimana mungkin segelas air bisa membuat perbedaan sebesar itu? Sederhana, karena darah adalah kunci utama dari ereksi, dan darah itu lebih dari 90% adalah air. Saat Anda dehidrasi, bahkan sedikit saja, darah Anda menjadi lebih kental, sirkulasi melambat, tekanan darah menurun, dan aliran darah ke area yang paling penting untuk pria ikut terhambat. Jadi, jika Anda merasa keinginan itu masih ada tapi tubuh Anda tidak merespon seperti dulu, mungkin jawabannya bukan hormon, mungkin jawabannya bukan pil biru, mungkin jawabannya segelas air, tapi bukan sembarang cara minum. Kita akan bicara tentang hormon, dan bagaimana kekurangan air bisa menjadi penyebab diam-diam di balik menurunnya hormon paling maskulin yang Anda miliki, testosteron. Bayangkan pria bernama Walter, umurnya 72 tahun, ia baru kehilangan istrinya, hidup sendiri, tapi pikirannya masih tajam. Dia datang kepada saya bukan karena ada penyakit, tapi karena merasa kosong. Ia berkata, "Dok, saya tidak merasa sakit, tapi saya juga tidak merasa seperti diri saya sendiri lagi." Ia tidak sedang depresi, tidak minum obat apa-apa, bahkan masih sempat olahraga ringan. Tapi gairah hidupnya menghilang, tidak ada tenaga, tidak ada minat terhadap hubungan intim, bahkan semangat untuk bangun pagi pun lenyap. Setelah saya periksa, jawabannya cukup sederhana. Testosteronnya turun, bukan drastis, tapi cukup untuk membuatnya merasa mati rasa. Lalu saya tanya, seberapa banyak ia minum air setiap hari? Ia tertunduk, tersenyum kecut dan menjawab, "Mungkin hampir tidak pernah, Dok." Dan disitulah masalahnya, dehidrasi, bahkan dalam level ringan, memicu tubuh Anda masuk ke mode bertahan hidup. Dalam mode ini, tubuh mulai menghemat energi, mengalihkan darah hanya ke organ vital seperti jantung dan otak, dan yang tidak penting, seperti libido, otot, gairah, disingkirkan. Ketika tubuh merasa kekurangan air,
sistem endokrin Anda melambat, testosteron ditekan. Bukan karena tubuh tidak mampu memproduksi, tapi karena tubuh merasa sedang dalam bahaya dan memilih untuk menghemat sumber daya. Bayangkan ini, hormon yang membuat Anda merasa kuat, bertenaga, dan percaya diri, dipadamkan perlahan, hanya karena Anda lupa minum air dengan benar. Dan itu belum semuanya. Dehidrasi juga meningkatkan kadar hormon stres yang bernama kortison. Nah, kortisol dan testosteron tidak bisa hidup berdampingan. Ketika kortisol naik, testosteron akan turun, seperti jungkat-jungkit yang tak pernah seimbang. Ini artinya, semakin stres dan dehidrasi Anda, semakin lemah hormon kejantanan Anda. Tapi kabar baiknya, ini bisa dibalik. Saya tidak memberikan Walter suntikan testosteron. Saya hanya memberinya rutinitas sederhana. Minum air begitu bangun tidur, membawa botol setiap hari, minum sedikit demi sedikit tidak menunggu haus, menghindari kopi dan alkohol di sore hari, dan tidur lebih awal tanpa meneguk air dalam 2 jam sebelum tidur. 4 minggu kemudian, ia datang dengan wajah yang berbeda, matanya lebih hidup, jalannya lebih ringan, dan dengan senyum tipis ia berkata, "Dok, saya bakal mulai tertarik untuk kencan lagi." Kadang, solusi terbesar datang dari perubahan paling kecil. Air yang cukup bisa membangkitkan kembali hormon yang selama ini tertidur dalam tubuh Anda. Anda hanya perlu memulainya sekarang. Sekarang saya ingin Anda perhatikan baik-baik, karena meskipun Anda sudah mulai minum air lebih banyak, ada satu kesalahan besar yang mungkin masih Anda lakukan, dan kesalahan ini bisa membuat semua usaha Anda sia-sia. Kesalahan itu adalah cara Anda minum air. Saya tahu ini terdengar konyol. Masa minum air ada caranya? Begitu reaksi mayoritas pasien saya. Salah satunya adalah Mick, seorang mantan supir truk berusia 69 tahun. Posturnya besar, wajahnya keras. Ketika saya bilang bahwa cara ia minum air bisa mempengaruhi vitalitasnya, ia tertawa sambil berkata, "Dok, ini cuma air. Masa harus saya doakan dulu sebelum diminum?" Saya tertawa juga, tapi saya jelaskan padanya, tubuh kita bukan selang taman, kita bukan mesin yang bisa disiram sekaligus dan langsung berfungsi. Tubuh adalah sistem yang rumit, ia menyukai kestabilan, dan yang paling penting, ia menyukai ritme. Masalahnya, kebanyakan pria minum hanya ketika merasa haus. Saat itu, tubuh sebenarnya sudah dalam kondisi dehidrasi. Dan parahnya lagi, mereka langsung menenggak segelas besar air dingin dari kulkas. Rasanya memang segar, tapi justru itu kesalahan besarnya. Air dingin yang masuk secara tiba-tiba membuat tubuh kaget, sistem pencernaan terganggu, penyerapan cairan menjadi tidak maksimal, dan karena tubuh kewalahan, air itu langsung dibuang melalui ginjal tanpa sempat digunakan secara optimal, ibarat melemparkan seember air ke spons kering. Apa yang terjadi? Airnya tumpah, tidak menyerap ke dalam. Jadi apa yang seharusnya dilakukan? Minumlah air dalam jumlah kecil, pelan, sepanjang hari. Jangan tunggu haus. Gunakan air suhu ruang, bukan dari kulkas. Dan ini yang sering diabaikan, minumlah sambil duduk, bukan sambil berdiri atau berjalan. Duduk memberi sinyal pada tubuh untuk masuk ke mode istirahat. Ini disebut sistem saraf parasimpatik. Dalam mode ini, tubuh lebih tenang, penyerapan lebih baik, dan air akan digunakan dengan lebih efisien. Ada lagi satu hal kecil yang banyak orang tidak tahu. Biarkan air menyentuh lidah Anda beberapa detik sebelum ditelan. Air yang bercampur dengan air liur akan lebih mudah dikenali oleh sistem tubuh, sehingga proses penyerapan pun lebih optimal. Ini bukan mistis, ini sains. Bahkan praktik kuno di berbagai budaya sudah menerapkannya sejak ratusan tahun lalu. Mick awalnya skeptis, tapi ia mencoba. Dia berhenti menenggak air es, ia mulai membawa botol kecil dan minum perlahan setiap jam. Ia duduk saat minum, dan hanya dalam 2 minggu, ia kembali ke ruang praktik saya dengan senyum malu-malu. "Dok," katanya, "saya enggak tahu ini sugesti atau apa, tapi rasanya saya balik 20 tahun lebih muda." Saya hanya tersenyum dan menjawab, "Bukan sugesti, Mick, itu tubuhmu akhirnya bisa bernapas lagi." Jadi, jika Anda selama ini merasa sudah cukup minum air, tapi tidak merasakan perubahan, mungkin bukan soal kuantitas, tapi kualitas, bukan soal seberapa banyak, tapi bagaimana Anda minum. Kita masuk ke bagian yang paling mengejutkan. Karena meskipun Anda sudah minum air dengan benar, pelan, duduk, suhu ruang, konsisten sepanjang hari, ada hal kecil yang bisa membatalkan semuanya. Kita bicara soal kebiasaan-kebiasaan kecil, sepele, tapi dampaknya besar.
bahkan bisa membuat tubuh Anda kembali ke titik awal. Dan sayangnya, sebagian besar pria melakukannya setiap hari tanpa sadar. Mari saya kenalkan Anda pada Herul, seorang mantan pilot umur 74 tahun. Ia sangat disiplin. Dia mengikuti semua nasihat saya soal hidrasi, minum perlahan, menghindari air es, tidak menunggu haus. Ia bahkan membawa botol kemana-mana dan minum setiap 20 menit. Tapi saat ia kembali ke klinik saya, wajahnya bingung. Saya sudah ikuti semuanya, tapi hasilnya belum seperti yang saya harapkan. Saya tahu ada sesuatu yang tidak terlihat. Ternyata, setiap pagi Herul memulai harinya dengan secangkir kopi kental. Diikuti air putih yang langsung diteguk dalam jumlah besar. Itu saja sudah cukup membuat tubuhnya bermain kejar-kejaran dengan dehidrasi. Jadi saat Anda minum air putih setelah kopi, Anda bukan sedang mengisi ulang cairan tubuh. Anda hanya sedang mengejar ketertinggalan, dan biasanya tidak pernah benar-benar terkejar. Begitu juga dengan alkohol. Minum segelas bir di malam hari tanpa cukup hidrasi sebelumnya, dan tubuh Anda akan terbangun dalam kondisi dehidrasi parah esok paginya. Dan inilah yang sering tidak disadari, kita merasa sudah cukup minum air padahal kita selalu memulai hari dari posisi minus. Lalu ada kebiasaan makan buah berair, seperti semangka, jarum, atau melon. Lalu langsung minum air setelahnya. Terdengar sehat, bukan? Tapi kenyataannya, itu bisa mengganggu enzim pencernaan dan membuat perut kembung, sistem pencernaan jadi lambat dan penyerapan cairan terganggu. Alhasil, air yang diminum tidak benar-benar masuk ke sistem tubuh, dan jangan lupakan overhidrasi dia. Terlalu banyak air dalam waktu singkat juga bisa membahayakan. Jika Anda memaksanya, ginjal akan kewalahan, mineral penting justru akan terbuang, tubuh malah merasa kelelahan, bukan segar. Herul akhirnya mulai menyusun ulang jadwal minumnya. Ia memulai pagi dengan segelas air sebelum kopi, bukan sesudah. Ia menghindari minum air terlalu dekat dengan waktu makan. Ia berhenti minum 1 jam sebelum tidur, agar tidak mengganggu kualitas tidurnya. Energinya stabil, moodnya membaik, dan yang paling ia banggakan, ia berkata, "Dok, tubuh saya akhirnya terasa bekerja sama dengan saya, bukan melawan." Kadang bukan soal menambah sesuatu, tapi menghapus kebiasaan kecil yang selama ini merusak dari dalam diam-diam. Kita sudah membahas bagaimana tubuh Anda membutuhkan air bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk hidup sepenuhnya. Kita telah memperbaiki cara Anda minum. Kita sudah menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini diam-diam merusak usaha Anda. Tapi sekarang, saya ingin mengajak Anda melakukan satu hal kecil, hanya 7 detik, tapi dampaknya bisa sangat besar. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana, apa yang terjadi jika pembuluh darah Anda bisa membuka lebih lebar, lebih rileks, dan lebih responsif setiap pagi? Apa jadinya jika tubuh Anda mampu mengalirkan oksigen dan nutrisi lebih efisien ke seluruh jaringan, termasuk ke area vital yang selama ini terasa mati rasa? Nitric oxide bukan obat, ini adalah senyawa alami yang diproduksi tubuh Anda sendiri. Dan tanpa Anda sadari, inilah salah satu alasan utama kenapa aliran darah mulai melemah, kenapa ereksi tidak sekuat dulu, kenapa pikiran menjadi lebih kabur, dan kenapa Anda merasa seperti kehilangan kendali atas tubuh Anda sendiri. Tapi begini, nitric oxide bisa dirangsang secara alami. Dan caranya sangat sederhana. Ia datang ke saya dalam kondisi lelah, frustrasi, dan kehilangan. Tapi ia punya satu kelebihan, ia mau mencoba apapun selama itu masuk akal. Saya memberinya rutinitas hidrasi seperti yang sudah kita bahas, tapi saya juga memberinya satu tambahan, sebuah latihan pernapasan 7 detik setiap pagi. Apa yang dilakukan Greg? Setiap pagi, sebelum minum apapun, sebelum bicara dengan siapapun, ia duduk tegak. Ia menarik napas perlahan selama 3 detik, menahan selama 1 detik, lalu menghembuskannya selama 3 detik lagi. Itu saja, 7 detik, dilakukan 3-5 kali. Terdengar terlalu mudah, saya mengerti. Proses pernapasan dalam ini merangsang pelepasan nitric oxide dari lapisan pembuluh darah. Aliran darah meningkat, oksigen menyebar, dan sistem tubuh Anda diberi sinyal, saatnya hidup kembali. Dan yang menarik, ini tidak hanya terjadi pada Greg, bukan hanya perubahan pada fungsi seksual, tapi juga pada kejernihan pikiran, kualitas tidur, dan semangat hidup secara keseluruhan. Latihan 7 detik ini bukan sihir, bukan teknik rahasia kuno. Anda telah mengenali kesalahan-kesalahan kecil yang selama ini membuat tubuh Anda terus kekurangan tenaga, kehilangan gairah,
dan perlahan-lahan merasa seperti terputus dari diri Anda sendiri. Tapi hari ini, saya ingin Anda berhenti sejenak, ambil napas, karena di bab ini, saya akan bantu Anda menyusun ulang hari Anda, bukan dengan perubahan besar, tapi dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan niat dan kesadaran penuh. Mari saya ajak Anda membayangkan sebuah pagi baru. Begitu Anda membuka mata, sebelum menyalakan ponsel, sebelum bicara pada siapapun, duduklah tenang. Tarik napas selama 3 detik, tahan 1 detik, lalu hembuskan perlahan 3 detik. Lakukan ini 3 hingga 5 kali, 7 detik yang sederhana, namun menyala seperti saklar dalam tubuh Anda. Saat itulah nitrik oksida dilepas dan aliran darah mulai bergerak. Ini adalah pemantik pertama Anda. Kemudian, capailah segelas air suhu ruang yang sudah Anda siapkan malam sebelumnya. Bukan air es, bukan air manis, bukan teh atau kopi. Hanya air putih murni, minumlah perlahan. Biarkan air menyentuh lidah Anda sebelum ditelan, jangan buru-buru. Rasakan tubuh Anda menerimanya, lanjutkan hari Anda dengan membawa botol air berukuran kecil, bukan untuk diteguk habis, tapi untuk diseruput perlahan setiap 15 atau 20 menit. Duduklah saat minum, biarkan tubuh tahu bahwa ini adalah momen untuk mengisi ulang, bukan untuk dikejar-kejar waktu. Hindari minum air tepat setelah makan pisang atau setelah mengonsumsi buah-buahan berair. Beri jeda. Biarkan pencernaan bekerja tanpa terganggu, dan yang paling penting, hindari minum air dalam 1 jam sebelum tidur. Ini bukan hanya untuk menjaga tidur Anda tetap nyenyak, tapi juga agar ginjal tidak terus dipaksa bekerja saat tubuh Anda seharusnya istirahat. Malam harinya, refleksikan apa yang telah Anda lakukan hari itu. Apakah Anda benar-benar memberi tubuh Anda air dengan niat dan perhatian? Ataukah Anda masih memperlakukan hidrasi seperti tugas yang bisa diselesaikan dalam 1 tegukan cepat? Rutinitas ini bukan tentang aturan kaku. Ini adalah tentang membangun ritme tubuh Anda, seperti mesin tua yang telah setia menemani Anda selama puluhan tahun. Ia tidak membutuhkan perlakuan ekstrem. Ia hanya butuh Anda kembali mendengarkannya. Ingat, ini bukan tentang menjadi muda kembali. Ini tentang menjadi hidup kembali, menjadi versi terbaik dari diri Anda di usia berapapun Anda berada. Saya ingin Anda tahu satu hal penting sebelum kita akhiri. Masih ada banyak hal yang bisa dibenahi, masih ada energi di dalam diri Anda yang belum terpakai, masih ada vitalitas, semangat, dan keintiman yang menunggu untuk dibangkitkan kembali. Semua itu tidak hilang, hanya tertidur. Dan Anda punya kunci untuk membangunkannya. Jika video ini membuka mata Anda, saya mohon bantu kami menyebarkan pesan ini, tekan tombol suka, bagikan pada teman, saudara, atau siapapun yang Anda cintai, dan jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Karena perjalanan Anda baru saja dimulai, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap sadar, dan tetap hidup sepenuhnya.